Haji Muhammad Yanur dari Kalua, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta yang mulia para tuan-tuan guru, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, hadir di tengah-tengah kita, Kecamatan Jorong, juga ada dihadiri dari TNI maupun Polri. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan barataan kita yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangkaian acara yang dipastikan mendatangkan rahmat Allah. Acara yang dikemas di dalamnya ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah sendiri mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengari, beranai, jangan pandir, pasti dapat rahmat. Dan tadi sudah kita memperdengari dari ading kita yang Masya Allah halus-halus, tapi sudah menguasai lagu atau irama yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita untuk melantunkan Al-Quran. Al-Quran itu semakin dilaguakan dan lagunya sesuai dengan aturan, makin terasa nikmatnya ketika didengarkan. Asal membacanya, tajwidnya bujur, qiraatnya sesuai, iramanya yang diatur oleh ulama-ulama kita, makin nyaman biar didengari. Bahari ulun lagi sekolah belajar ngaji balagu lagi suara melengking bahari. Alat juga bahari suara tahulah. Cuma kalau suara juara. Bahari kami belajar ngaji balagu tuh pakai earphone gitu nah, bandak di telinga tuh. Jadi gurunya nang melajari setel sidik, si anu aja sidik, nang lain kan mendengar suara kita ajuan guru. Oh itu kami bahari belajar canggih alatnya di lab tuh belajar di desain nang alat komputer tuh bahari. Di pondok kayak itu canggih kami. Jangan pian kira pondok tuh kada canggih taulah. Ada kayak pian pang canggih jangkal berhutang kali ditagih. Ada budaya jadi budaya. Ini ada sama tak? Nah ini salah satu modal kita supaya dapat rahmat, memperdengari bacaan Al-Quran. Sudah tadi kita dengari, nang mana dengari, badan naik, kada berpandir, dapat rahmat tak? Lalu dilanjutkan kita ini membaca sejarah hidup Nabi, khususnya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Juga sekaligus kita mengingat
akan haulnya wali, yakni abah guru, dan kemungkinan ada cuplikan-cuplikan manakib beliau yang di dalam azhar disebutkan inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, Allah Ta'ala nurkan banyak rahmatnya. Itu yang dibaca hanya manakib orang soleh. Ini yang kita baca, mana riwayat hidup Nabi, mana manakib orang soleh. Double. Kalau membaca manakib aja banyak dapat rahmat, apalagi membaca kisah hidup Nabi Muhammad, indungnya para wali, indungnya para nabi, pimpinan para nabi dan rasul, sudah barang tentu rahmat Allah itu sangat banyak. Acara yang kita selenggarakan ini, sabarataan kita dan siapa-siapa yang terlibat dalam acara ini dipastikan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Ada riwayat 27 Ramadan, ada riwayat 27 Syawal, ada riwayat 27 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah. Ada pula riwayat 5 tahun sebelum hijrah. Artinya Isra Mi'raj ini penanggalan sejarahnya tidak lepas daripada kontroversi atau perbedaan pendapat. Hal perbedaan pendapat itu tujuannya hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita, bukan tujuannya untuk bakancangan urat bulu. Bila kita paham banyak ilmu, insya Allah hidup kita kada gampang menyalahkan orang lain, karena kita banyak bisa ilmu. Dan yang paling penting kita tanamkan di dalam hati, bahwa kejadian Isra Mi'raj itu sudah terjadi kepada Nabi kita Muhammad dan nyata terjadinya. Sehingga hati kita ini jangan sampai ada kendor keimanan dengan Isra Mi'raj. Ini peristiwa yang mustahil bisa diterima oleh akal. Mekah ke Palestina perjalanan sebulan pakai onta. Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, empat kelima 500 tahun, lima ke enam 500 tahun, enam ke tujuh 500 tahun. Sampai langit ketujuh saja kita sudah akan memperdapati angka yang sangat-sangat signifikan jumlahnya. Luar biasa nominal angkanya yang kita temui. Berapa jumlahnya? Mekah sampai langit ketujuh perlu umur 4.000 tahun 1 bulan. Itu belum terhitung Sidratil Muntaha, Mustawa, bajamok ke surga, bajamok ke neraka. Belum terhitung. Belum lagi bulik. Coba kita hitung Mekah langit ketujuh Mekah. Itu kita akan mendapatkan angka 8.000 tahun 2 bulan. Bisa kita perkirakan, mestinya Isra Mi'raj ini ditempuh oleh Nabi kita Muhammad memakai perkiraan waktu di orang wahini, estimasi perjalanannya itu kurang lebih puluhan ribu tahun hanya sampai. Ukur dia pakai akal, pasti jawabannya mustahil. Ukur pakai rasio, pasti jawabannya impossible. Udah pasti itu. Kan, ngerti lah ya, impossible. Dan ngerti le. Yang jangan mengira Tuhan Guru kalau bisa berbahasa negara itu. Pian kira orang pondok tuh kolot kah? Pian kira orang pondok ini kada bisa kah tampil gaya modern seperti ini? Bisa. Kita hidup nih era milenial. Semuanya harus kita kuasai. Nah, ya bahasa Arab, ya bahasa Inggris, ya berbahasa Indonesia dengan benar, ya kita kuasai. Apalagi kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita wajib belajar bahasa Indonesia dengan benar, agar kita bisa bertutur kata, berbicara kepada siapapun, khususnya kepada sesama kita warga negara Indonesia, berbahasa Indonesia dengan bahasa yang benar.
Itu jangan orang Indonesia udah bisa bahasa Indonesia bersakro ulak aja Jakarta bahasa Indonesia udah bisa. Apa ada bayi dudukan di Monas datang orang menawarkan dagangan lu ambok presiden Pak Bu rujak jerang Pak Bu rujak bapak presiden aku aja sini hanya datang bu ibu kalahela sudah dikira sini rujak tuh bahasa Banjar merujak nah ini hah sini benar mengerti maaf Pak saya tidak ngajak bapak berkelahi kenapa bapak marah-marah kok bapak sewot jadi yang berjualan nih itu Jusiden rujak apa rujak Jusiden maaf Pak rujak itu ini loh ini rujak ini Jusiden itu pancok itu akibat karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Makanya ayo warga negara Indonesia pelajari bahasa Indonesia. Anda ini hidup di Indonesia loh. Jangan hanya tampil sebagai manusia yang agamis, kita pun perlu tampil jadi manusia yang nasionalis. Bapak-bapak ini nasionalis. Kalau bapak-bapaknya mengkaji ilmu agama lebih banyak lagi, paham ilmu agama, artinya bapak-bapak ini tidak hanya nasionalis, beliau tampil agamis. Ulun ngajinya ngaji kitab, ngajinya ngaji di pondok, berarti orang agamis. Ulun harus dituntut jadi orang yang nasionalis. Sekira-kira kita lengkap karena kita hidup tidak hanya artinya di negara yang apa namanya banyak kaum musliminnya, tidak hanya itu, kita ini hidup dalam lingkup satu negara kita tercinta Republik Indonesia. Kayak itu, ayo sadar orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia dengan benar. Lawannya rasio adalah impossible. Menurut saya bahasa orang itu partisipasi, spekulasi, miskomunikasi, komunikasi, imunisasi, emosi, tahu nama itu estimasi, schedule, itu plek, apakah bahasanya kakak itu tuh yang mengerti ya? Apa kakak itu ada mengerti? Orang nakuni bahasa Inggris sudah bisa. What's your name? Dia nakuni. Bisa ulun jawab, my name is Yanu. My full name is Muhammad Yanu. Do you live? I live in Kalua City. And I live in Kota Citragraha Banjarbaru. Itu kita ada dua visi rumah di Kalua, ada di Banjarbaru. Karena rumah dua atau otaknya miring ya sudah. Pasti tak. Kenyataannya bini ulun yang pertama yang 4 di bawah sini, yang kedua ditinggal. Bini kedua itu kalau boleh tampil, yang tampil itu bini pertama aja. Karena bila jadi bini kedua harus siap tidak tampil ke depan media. Harus siap itu risiko jadi bini kedua. Gaya juga gaya. Bujuran bapak paju. Ya Allah ya Rabbana. Belum kisah Isra Mi'raj lagi nah. Panjang perjalanan Nabi, tapi ajaibnya perjalanan ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Buktinya Allah mengatakan di Quran lailan sedikit waktu malam. Itu pakai isim nakirah. Storiknya setelah tanpa dari laut nah nyuruh cek anunya dimati aja efeknya dosa, mati aja efeknya biar kayak orang jual dudul. Cek naik tanpa middle-nya naik akan dia sedikit sekarang maheng cek iya oke. Yes, the best, thank you. Benar itu, lalu pandir kan, gigir tuh pian. Pian tahu lah bahasa Inggrisnya liur gugur ke tanah. Nah, tahu lah, ulun tahu farapas in the book.
bahasa Inggrisnya. Parapas and debut. Imbang memparapas hanyar man. You understand? Yes. Okay. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang mentafsirkan Lailan itu 3 jam. Ada yang mentafsirkan 4 jam. Ada yang mentafsirkan lebih ajib lagi, qadrul lahdah, sekejap mata. Buktinya Nabi berangkat dari Mekah itu kan diambili pas Nabi Barabah. Diambili malaikat, dibawa perjalanan Isra Mi'raj, bulik Nabi ke Makkah, belum dingin bekas Nabi Barabah tuh datang ada orangnya. Artinya satu mat, benar perjalanan ini liwar satu matnya. Nah makanya Abu Jahal kada percaya. Bungulan ya Abu Jahal kepada tulak malam tadi bulik malam tadi aku aja sabulan ke Palestina. Kenapa Abu Jahal kada percaya? Karena Abu Jahal mau ukur pakai akal. Nah, ini kada mengerti masalah imannya akal terus sebetulnya. Nah makanya manusia nih akal aja nanti dibawa luput juga. Ada saatnya akal tuh kita tinggal. Mengukurnya bukan pakai akal, tapi pakai keyakinan, pakai iman. Contoh nang kaya Siti Maryam mau batianan tapi kada belaki. Kawala kita nerima pakai akal, nyata kada bisa. Mana mungkin bibinian kada belaki kawa batianan. Tapi kan ini beda urusannya. Allah yang berkehendak, kita sebagai orang beriman percaya. Itu. Tapi dari semua binian nang kada belaki cuma Siti Maryam yang bisa betianan. Sisanya Maryam-Maryam yang lain kada kawa. Kalau ada bibinian kada belaki tapi betianan, itu kada kawa disamakan. Sebab bibinian kita bilanya betianan itu pasti ada nama ujak. Bisa dipastikan itu. Ada harapan pasti itu. Apa kayak apa hendak nang kada betianan bila kada 25 hari 25 kali sehari kujuk-kujuk kada maghrib are ujuk-ujuk berbeda motor ujuk-ujuk baca carian lalakian apa kada bangga parot wah ini lakian bian dah wah ini banyak nang gila tahu lah jangankan bibinian normal ODGJ jadi palarbuhannya berarti lah ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Orang tuh gangguan jiwa, gigilaan, diam, boring di pinggir jalan, ya betianan. Saking bungolnya lalakian ini. Kada level lalu orang gila dihantam. La ilaha illallah. Jaka yang level dikit kah, kayak itu nah. Ulun kada nyuruh lah. Kada saking otak nih buntunya kayak itu, nah. Orang gila dibakar. Nah, orang gila tahu apa? Guring di pinggir jalan, guring di emperan-emperan. Datang lalakian Nabi kadang-kadang tampung dikujaknya harau batianan. Kan itu tak kalih benar. Itu mah batianan guru jar kena beranak anaknya mun bibinian katanya kawin wali hakim buntungai langsung paulun yang jadi walinya kena. Anak orang gila, abahnya kada jelas-jelas siapa-siapa. Banyak nama-nama. Kada si Paloy, kada si Garbus, kada si Tulama, kada si Tubasa, berataan menanam. Jadi anak tuh dia wali hakim. Bilanya nikah di KUA, itu walinya wali hakim. As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah itu jadi wali bagi bibinian nang kada bisi wali. Pemerintah jadi walinya. Siapa pemerintah yang diberikan mandat mengurusi itu? Tentunya Kementerian Agama. Di kecamatan ada kantor urusan agama. Nah buah naib langsung jadi walinya. Itu harus minik, yang penting halal. Ya. Nah, kalau ini ganal kena anak orang gila pasti lah gila. Kadalah mamanya gila, anaknya bisa pintar. Itu kada mustahil biar. Bahkan anak pelacur bisa jadi tuan guru. Ya lah. Jangan bingung biar muninya bisa mendidik anak pelacur kan mustahil jadi tuan guru. Nah itu dah kembali ke pembahasan. Sebutin kita cuma ingatakan benar ini nah orang-orang ampun maaf nang batianan berdahulu sebelum nikah tolong kesadaran pribadi bila anak seorang bibinian hendak nikah KUA bila pangulo batakon mana walinya padahkan kadeda
Karena orang anak nang lahir di luar nikah itu walinya kadada nisbahnya ke mamanya. Nya kadada babah, kadada bakai, kadada bedang sandap, kadada macam-macam dada. Inya nisbahnya ke omanya. Nisbah kepada mama kada kawa jadi wali, mamanya datang di bibinian kada kawa. Baading kena inya lelakian tuh dang sanak sauma ngarannya, bukan dang sanak saabah kada kawa jadi wali. Nah makanya sadar diri, nang mana batianan bedahulu. Lalu anak nih hendak nikah, padahkan wan pangulo abahnya dada, pian panguluai jadi walinya langsung. Lalu soh anak tuh nikah, ini kada supan sama akui. Akhirnya apa dah? Bersambung tarus-tarusan. Abahnya bahari menggawi zina, pas anak kawin abahnya gini mawaliakan, padahal abahnya nih lain wali. Abahnya nih lain walinya, inya mawaliakan kada sah nikah anaknya berzina pulang. Becucu pulang, cucunya nikah, ke itu pulang, beumuran bezina, zina. Naudzubillahi min dzalik. Mudahan kita selamat beratan. Nah makanya gue lah kasih ngawinakan anak tuh jangan boleh lambat. Anak tuh bunga saja, banyak aja orang maincar, macam-macam alasan, panci lah tumbuh, selincing lah miris. Bila kasih, apalagi anak pian tuh sudah liar, pian bisa aja membaca kak anak liar wan kada tuh. Bisa wan kak anak wah ini tak pintarnya pada kita nantuha. Kak anak wah ini pintar kesah mecek HP, ma apa aja umanya gawi tugas na padahal becet pemayang. Kak anak wah ini pian pintar tahu lah. Makanya mau nantuha kada tapi paham HP pusot tuh bahaya. Makanya nantuhannya harus paham HP pusot. Jadi kawang ngontrol HP anak. Lawan diberikan aturan ikam nakai kada boleh HP pakai kode. Kada boleh pakai kode HP ikam tak. Bila ikam hendak berkode juga HP, padahal kan berapa sandinya lan aku. Kayak itu jadi kuitan. Jadi kau mencek apa yang ada di HP anak. Ini jadi kuitan kada paham bang HP pusot. Tahu HP na bebicek, hana bersintar. Apa ada lu bunguli kak anak. Makanya penting juga kita orang tua nih belajar HP pusot supaya mudah mengontrol anak kita. Nya lewat HP itu akhirnya nyaman semuanya. Berjanjian lewat ayamnya. Makanya nyaman menunti wah ini di mana kata lapah lagi bertakun alamat kirim Sherlock selesai. Ya lah, aman benar wah ini. Mbahnya berdiam, kirimnya Sherlock kawal nontek belok kanan di Google. 100 meter lagi tujuan Anda ada di depan. Padahal kan dia ada tapi pintaran zaman wah ini. Tapi kada sekali dua kali ulun disasatakan Google dia. Ulahan di ulun Google nih ulun. Sasatakannya ke jalan buntu kayak Pak. Orang mencari jalan-jalur hendak pula ceramah, padahal kada ke jalan buntu. Di situ ya jalur terdekat Anda aja. 100 meter belok kanan, sekali belok karo buntu. Sekali maju barang sungai tujuannya kalah jurang Google. Google jangan ada tahu bahasa Tuhan tuan guru itu. Ya Allah. Itu batuk hendak berbini. Bukannya aja dibari banyu tawar kayak itu lah. Supaya lakas berbini kayak itu lah. Bapak dia nih. Di perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi SAW banyak diperlihatkan oleh Allah macam-macam kejadian. Di antara langit Nabi baelang ke dalam surga. Masih ke dalam surga. Bila tapandir kisah surga ini pasti di benak kita kada denang sakitnya. Namanya gitu surga itu tempat benyaman-nyaman. Sampai diistilahkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mata nina kada suah melihat keindahannya seperti apa itu di dalam surga ada. Di dunia ini nah paling indah sesuatu dipandang mata apa itu ternyata di dalam surga ada lagi yang lebih indah, lebih indah, lebih indah, lebih indah. Anda kan di dalam surga.
talinga kada suah mendengar di surga kena ada mendapati liwar nyamannya. Hati kada suah tegeretek sampai di dunia ini hati begeretek apa kira-kira yang paling nyaman? Ternyata di dalam surga itu luar biasa kenyamanannya. Karena kalau diistilahkan saking nyamannya kayak itu dalam surga. Ketika Nabi baelang ke dalam surga, mudahan kita beritaan masuk surga bighairi hisab. Sesuai kan gawian. Nggak masuk surga wara berdoa hari-hari mabuk aja, hari-hari nang duduk di kopi pangko aja gawian. Arti lah kopi pangko. Arti ya, masang kopi secangkir biniannya basuh ditambahan. Kopi pangko ngarannya. Apa ngarannya tak? Gitu lah, belum kena nyambet lah, biar nyambet. Nah, panggil jari kuitan mulai lagi halus. Kambang waluh, malarak sanja, diputik tunggal kakinya. Amun si aloh hendak belanja, minta duit kalalaki sambil ayun anak itu tak akhirnya jadi ya gendal lah kayak itu tak laki aja mana naik duit makasih banyak dari lakiannya 500 juta bakal lakiannya lakas lamah biar dapat binian. Nah itu binian tak sekaras-karasnya lakian lamah dapatnya binian. Ayo biar karas kayak apa aja bila dapatnya binian lentok ya. Nah itu belum menambahi ya lakiannya. Nah maka itu tuh Pak maksudnya. Allahu Akbar. Pas Nabi masuk ke dalam surga, fara'a ala babiha. Nabi melihat di atas lawang surga maktuban ditulisakan. Apa tulisannya di lawang surga? As-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qartu bi thamaniyata asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, sedangkan mahutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Banyak nama nabo. Banyak mahutangi orang pada bersedekah pahalanya. Faqala maka Nabi bersabda ya Jibril, wahai Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Apa alasannya mahutangi orang tuh taganal pahalanya pada bersedekah? Qal Jibril menjawab li anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Karena sesungguhnya orang nama minta-minta itu kemungkinan di sisinya masih ada sesuatu nang kawa dipalar. Beda dengan orang nang hendak berhutang. Amun orang hendak berhutang, kadang mungkin inya berhutang kecuali dalam keadaan perlu. Karena orang kepepet sudah hendak perlu benar, kita mengeluari duit. Itulah yang menyebabkan pahalanya banyak. Paham gak pian? Sampai di sini pian mengerti kah? Mengerti gak? Dari bacaan ini tadi dijelaskan bahwa pahala sedekah tak dikit, tak banyak pahala mahutangi orang. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang sugih, orang-orang yang banyak berduit. Ayo perbanyak kita mahutangi orang. Karena semakin banyak kita mahutangi orang, maka pahala kita makin ganar. Dan ini kabar gembira bagi ibu-ibu yang bisa mengariditakan kerudung, mengariditkan baju. Pian datang ke pelatar tetangga maantari atau pian mengirimkan lewat tapi sistemnya berhutangan bagus, itu ngarannya orang hendak baju LS misalnya, mahal loh harga LS itu. Hendak baju LS berapa harganya? Bayar 50.000 dapat baju LS. Orang hendak CCSA misalnya, satu setel lawan bajunya itu kontannya aja 5 jutaan itu kontannya. Kerudungnya selembar 1.350.000 sepaleh harganya saya itu. Ada natah 2 juta sisa apa ada deh yuk kerudung sisa ada ya ada lah gue bisi dulu
Ada divisi belum lah. Pian kan usah minta tukar-akan laki. Usah ngelapahi sidin berpikir. Pun bekar udung ada aja jasa tertutup aurat iya sudah. Kali duit pian dasar limpas ayo wae. Banyak itu misalnya pinjam mengariditkan 5 juta kontan, kami jadinya mau tangakan 6 juta akun kapian aja jurang jadi 50.000. Nah berapa tahun hanya lunas rakai bajunya kada lunas utangnya. Kisah aja Bang Endol. Tapi ini intinya apa? Kabar gembira. Siapa nang katuju mahutangi orang, maka pahalanya gonol di sisi Allah. Nah kayak itu gue. Makanya pasang niat baik-baik. Masa berniat aja pian kada bisa. Coba pasang niat baik-baik. Ya Allah, bila ulun sugih, duit ulun banyak, ulun hendak mahimungi umat Rasulullah. Di samping ulun hendak bersedekah, ulun pun ingin menjadi pembantu mereka bila mereka perlu dana, bila mereka perlu duit. Pasang niat kayak itu, pahala loh dia. Masa berniat kayak itu jangan ada bisa. Kayak itu. Apalagi mau tangi orang hendak kawin, kenal banget pahalanya. Orang hendak kawin 50 juta perlu kita hutangi seberataan full, kita hutangi 50 juta. Kenal itu pian. Ulun sudah berniat dalam hati, ya Allah, bilanya ulun banyak berduit, ulun artinya duit sampai kada kehitungan lagi. Ulun saben tahun tuh hendak membawa orang umroh nang kada suatu lawan hendak mengawin secara gratis. Kayak itu ulun niat kayak itu. Nah sementara ini duit ulun masih kawa dihitung. Jadi untuk menggratiskan ulun belum bisa. Tapi mau mahutangi kawa-kawa aja. Bagambatan asal jangan banyak. Tapi tidak untuk orang jorong. Ulun mau tangi seputaran Kalua dan Amontai aja. Di orang kejauhan lagi kita lah. Nah ada parlo ulun mau tangi. Ada akun. Biar menangis kepada hutang ada ulun hutangi. Gimana pian alamat ulun di jorong guru yang ada. Hutang mun bacamat bisa ya pian itu. Allah Akbar. Kita tuh apa tujuannya mau hutangi orang? Kada lain, ingin membantu orang lain. Itu aja. Baik, bisa dibayangkan Bian, bagaimana bahagianya sepasang kekasih yang bisa memadu kasih di malam pertama. Ini yang mereka angan-angankan selama ini, ingin hidup bersama, memadu kasih, saling mengungkapkan rasa cinta mereka. Mereka bisa bahagia karena modal dari kita. Bayangkan itu, mereka bahagia, berapa pahala yang kita dapat. Nah makanya ayo orang-orang sugih nah ada di jorong, adakan gerakan mengawinakan orang-orang bujang. Atau nambalu hendak kawinakan juga. Tujuannya apa? Mahimungi orang. Insya Allah bila hidup yang ketujuh mahimungi orang, Allah pun akan menyediakan kehidupan pian ke depannya. Himung berketarusan. Asal pian tujuh mahimungi orang, jangan hidup tuh maulah orang lapah, maulah orang susah. Ngalih pian. Pokoknya jibuhannya bilang ini ada mengalih. Jangan hidup kita kayak itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling baik itu yang manfaat untuk orang lain. Kayak apa maulah orang himung, keberadaan kita tuh selalu diidam-idamkan orang, sedangkan ketiadaan kita selalu dicari-cari orang. Dimanalah sidin maka kada datang, kamanalah sidin maka kada datang. Itu orang bagus kayak itu. Jangan sampai keberadaan kita dicita-citakan orang supaya jangan sampai ada. Mudahan jasi anu tuh jangan saruan malam ini. Muar bedanya saruan. Panci lah hilang, gangan lah hilang, apa-apa hilang. Itu tuh ngarannya keberadaan kita tidak diinginkan orang. Ada apa dengan kita? Jadi kita kayak itu. Nah makanya hidup kita ayo jadikan diri kita ini manfaat untuk orang lain. Salah satu manfaat kita untuk orang lain bisa maulah hati orang himung. Nah itu kenal pahalanya idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Memasukkan kegembiraan ke hati orang beriman itu hukumnya sedekah. Nah bersedekah terus kayak apa? Himungnya hati orang gara-gara kita pahala harus dapat. Nah itu untungnya tuh nah. Allah. Nah jadi yuk nama-nama banyak bisi duit, ayo hutangi orang. Nah kayak itu. Tapi, ini ada tapinya. Amun kayak ulun mau hutangi orang itu ulun ciri ilmuhanya.
Ini muha orang nang kada pembayaran cukup sekali ulun menghutangi. Kada mau lagi pilanduk tajarat kedua kali. Pilanduk tuh cukup sekali karena jarak. Hafal dah nengini muhanya nang kada bayar semalam. Nangis pian bersimpuh di lutut, tidak akan kita keluarkan uangnya. Tegas saja. Kenapa? Mun kita hutangi lagi, inya kada bayar lagi, membanyaki dosanya. Hutang itu pian, jangankan orang nang kada baik, orang mati syahid tapi tak bawa hutang kada kau masuk surga. Kan usah banyak, 1.000 rupiah aja. Tak bawa hutang, kada barilaan, belum kau masuk surga. Sebelum inya barilaan lawan nak ampunnya hutang itu. Mati syahid, tau apa lagi mati sakit. Akhirnya tak masuk surga. Maka dari kita tuh bilanya berhutang sampai jatuh temponya. Tagih, jangan takutan menagih karena jatuh tempo. Tagih, kalau orang kata kau bayar, kita berikan tempo lagi. Fanaudiratun ila maisarah. Berikan waktu yang ringan, di mana waktu yang tepat apa yang kawainya membayar. Ada kawaji bulan ini aku bayar, bulan dudilah. Ayo ja, mudahan pian barajaki. Kayak itu kita tuh nang mau hutangi nih, tagih, jangan takutan menagih. Guru Jawa ini bila mau hutangi itu salah nang mau hutangi jadinya. Bila ditagih amuk orangnya. Nah itu memang lumrah kebanyakan manusia kayak itu bila hendak berhutang pandir manis pada madu. Itu tuh bila sudah ditagih masakan parang panjang. Ada orang kayak itu. Tapi pian jangan takutan. Kita hidup di negara hukum. Kalau inya wani masakan parang panjang itu berarti ada perencanaan pembunuhan. Karena pasal 340, benar Pak? Kamu di polisi kita percaya. 340 itu pembunuhan berencana itu. Gak kenal dosanya, gak kenal hukumannya. Berapa tahun penjara Pak? 340 seumur hidup. Ini seumur hidup. Maasah parang itu sudah ancaman gitu. Kenapa pasal ancaman? Kalau membunuh juga berarti berencana itu. Ada unsur berencana. Aku bilanya wani menagih ku asakan parang, bilanya pina menagih ku timpas, berarti berencana namanya. Kalau diusut oleh kepolisian dan ternyata bukti-bukti itu konkret dan fakta real yang berbicara, maka pasti itu bisa dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Ya kalaupun tidak sampai terjadi pembunuhan, paling minimal kena pasal 338 ayat 2 KUHP. Ini polisi kita percaya. Jujur kata Pak? Jujur wani biar nyalakan. Ulun berbicara sesuai fakta, realita. Ulun kada baradamang. Buka kitab undang hukum pidana 338 ayat 2 KUHP itu kasus pembunuhan. Ulun jadi tahun tuh gara-gara nonton TV bener. Ada ulun bahari nonton film begadang, tahulah Roma Irama tuh film begadang bahari dipitnah orang membunuh. Pas Roma Irama begadang malam minggu kan Roma Irama lagi bujangan, kan ada gawian begadang saben malam di warung kopi itu. Bila malam minggu tuh ya makanya sampai ulah sidin lagu. Nah, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Kan itu lagunya. Begadang marilah kita begadang, begadang sambil berdendam. Itu Roma Irama tuh malam itu begadang pas rumah bulik ada bibinian kena rampok. Roma Irama ini kan namanya orang berjiwa baik, menolong karena bibinian bakuciak. Pas Roma Irama menolong, tangan kepala bibini itu berandak di tangan Roma Irama, berdarahan imbah dihampakan perampok. Perampoknya lari, orang memergoki Roma Irama tangan berdarah. Pas beliau terindikasi pembunuhan, akhirnya dicurigai beliau nih. Sidin pelakunya dibawalah ke pengadilan. Pengadilan karena mau tahu, karena bukti ada di tangan Roma Irama, dicarikan apa tuh sidik jari Roma Irama nang banyak. Akhirnya Sidin kena hukum. Ya nampas hakim bacakan turun hafal benar. Saudara Oma Irama umur sekian-sekian melakukan kesalahan, telah menghilangkan nyawa seseorang
karena telah melanggar pasal 338 ayat 2 KUHP, menghukum dia dengan hukuman penjara 5 tahun potong masa tahanan. Tok tok tok, sah Rhoma Irama masuk penjara. Di situ tuh sa penjara Rhoma Irama lawan Dani Bahari. Dani masuk penjara aja, yang bebisul dan kongnya bebisul pada saat itu. Ada si ompihan bisul Dani dia. Sakitan aja Dani ini gara-gara bisul tabulalak. Rhoma Irama mambihakan. Nah kayak apa Rhoma Irama mambihakan? Sini aja rumah. Dani, sini kamu. Duduk Dani itu. Nah, aku akan menyembuhkan luka yang ada di kakimu. Dengan apa Rhoma? Ujar Dani. Dengan ini. Ditatingi Rhoma Irama rokok. Rhoma Irama berukuk dalam penjara. Apa Dani? Tidak Dani, ini tidak sakit. Justru panas ini akan mematikan kuman-kuman yang ada di lukamu. Tahan Dani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dipapai sidin habu rokok di bisul kabulalak. Esok ampe, nah tuh bisa dipraktekkan nama-nama koreng titik habu rokok. Dalilnya film Rhoma Irama. Juga buka film begadang ya itu tuh ujung-ujungnya. Akhirnya kena kan Rhoma lepas kena sambil di dalam penjara tuh mengarang lagu, menulis lagu. Akhirnya lagu-lagu Romani dipanggil orang, Sidin rekaman. Itu lalu kena banyak tawaran menyanyi. Itu kisah-kisahnya. Maulah Sonita belum. Maulah Sonita tuh film Perjuangan dan Doa. Itu baru Sidin Maulah Sonita. Karena bukan Perjuangan dan Doa. Film bukan. Iya, Perjuangan dan Doa itu, Perjuangan dan Doa. Lain berkelana, kalau berkelana tuh masih rekaman itu. Berkelana tuh kan gitar Rhoma Irama patah di hangkopakan abahnya ke pohon. Mau pada ini nih. Apal kaguru Rhoma Irama. Ulun nonton Rhoma Irama tuh lagi SD. Tapi berikit sampai wahini. Wahini ulun udah pernah lagi nonton Rhoma Irama. Berapa puluh tahun, 20 tahunan mungkin ulun kada pernah nonton Rhoma Irama. Tetapi kenapa kisah itu membekas, kuat bekasnya di otak kita? Itulah dalil yang disebut dalam mahfudzat at-ta'allum bis-shighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Berikit. Apa yang kita lihat lagi halus itu berikit. Beda pian belajar di waktu tua. Wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Belajar di waktu tuha bagai melukis di atas banyu. Orang tuha ada lebih ingatan lagi. Nah gitu. Itu ya kisahnya. Medahkan warai. Terus kembali ke kisah Isra Mi'raj. Layau tadi. Jadi amun ada orang berhutang lawan kita, tandai aja muhanya. Ini muhanang pembayaran, ini muhanang kada, nang mana nang pembayaran. Ini berarti orang ini kawan dititipi amanah. Inya menjalankan, membayari hutangnya tersebut. Kawan kita percaya. Tapi lamun orang ini kada amanah, kita kada kalau lagi mau hutangi. Maaf karena itu memperbanyak dosa inya aja. Nah, makanya biasakan mun kawa hidup ini jangan berhutang. Mudahan nah hadir nih ada nata hutangnya. Ibarat ada tahutang, mudahan lakas lunas. Nyaring namanya. Itu terindikasi itu. Ada kemungkinan bisa berhutang. Kada karudung, kada baju, sampai kasar war dalam berhutang. Utang aja. La ilaha illallah. Orang wahini ngalihai. Nanti kisahnya tadi yuk. Nanti kisahnya yuk. Nah, kisah berhutang tadi lah. Wajahnya tuh ditandai gitu. Ini orang pembayaran, ini orang kada. Ya mun kawa ulun tadi hidup ini jangan berhutang. Tapi mun kada kawa juga ai wae berhutang tapi harus dibayar. Wajib loh olah dalam pikiran pian. Aku nih tahutang wajib menyediakan sekian-sekian per bulan. Kayak gitu. Wajib. Kalau hutang itu menjadi tanggung jawab pian akan bergerak untuk membayar. Tapi kalau sudah niat pian hendak maakalani orang, bukan ada harapan bergerak. Itu ada harapan bergerak. Dan orang pasti jerak menghutangi pian. Kayak apapun manisnya pandir pian, nah akan datang orang kada mau hutangi lagi. Karena pian sudah mengkhianati orang lain.
Dan perlu diingat, menghutangi orang itu yang ikhlas. Jangan menghutangi orang ada embel-embel apa. Contoh misalnya dalam menghutangi itu hanya mengambil manfaat. Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat maka itu hukumnya riba. Manfaat itu bentuknya macam-macam, tidak mutlak bentuknya duit. Kalau duit itu sudah jelas, misal mbah hutangi orang 1 juta, bayarnya 1.200.000. Dengan ada perjanjian, ada syarat, itu hukumnya riba. 200-nya itu riba. Atau kada pakai duit, tapi tambahannya mijat. Hutangi kamu duit 1 juta, nah pijat dulu aku 1 mat. Pijatnya itu riba, karena mengambil manfaat. Atau pakai bahasa isyarat, sama riba. Nih nah kawan udah mau hutangi 1 juta, paham-paham mun akulah. Itu riba, paham-paham mun akulah itu sudah riba. Nah makanya pian nang bagus itu napa? Nang bahutang pas bayarnya belabeh, itu bagus. Tapi di luar perjanjian, tidak ada perjanjian. Ulun mau hutangi pian, pas pian bayar lawan ulun, pian seorang malabihi tanpa ada ulun meminta, itu bagus. Ahsanukum qadaan kata Nabi, paling bagus di antara kalian bayar hutangnya belabih. Kita seorang nang berinisiatif membayar itu belabih. Nina sidin hakun menghutangi aku 1 juta, aku tanda terima kasih kulabihi hak 1.500.000. Itu ajib kayak itu, insya Allah orang kada jarang menghutangi. Itu orang paham ya kayak itu. Tapi gue mencari orang paham ini susah, lapah mencari orang paham. Lah makanya hidup nih mun orang pintar belum tentu pemahaman. Tapi mun orang pemahaman tuh udah pasti pintar. Bijak lah istilahnya tuh, bijak. Orang paham tuh orang bijak. Munnya orang bijak tuh sudah di atas daripada pintar. Kalau orang hanya sekedar pintar belum tentu bijak. Contoh, siapa ya lah orang bijak nih ya? Contoh ya kayak utang tadi. Orang mau hutangi kita 1 juta lalu dibayari oleh kita seorang berinisiatif 1.200.000, itu orang paham. Acara misalnya di Aruhan, acaranya banyak, makanannya dinyamane, itu orang paham. Acaranya mana sembahyang hajat, membaca yasin, waqiah, tabarak, salawat kamilah, baca maulid habsyi pulang. Tuntung bahabsyi beburdah, tuntung beburdah baca manakib, tuntung baca manakib benasyid, betahlil, tuntung betahlil baca doa haul, tuntung baca doa haul baca doa salamat. Untung baca doa selamat, 2 tolak bala dia pulang. Untung 2 tolak bala, 2 halalat dia pulang. Punya acara. Amun orang paham, makanannya nyaman-nyaman. Ya lobster, ya kepiting, ya udang bala. Nah keluar, kan sesuai namanya. Kayak itu. Lawan amaliyah orang manggawiya kan. Ini kada sudah amalannya sing banyak. Keluar gabin bakuhok. Sakit ya kawan. Ada paham lalu gabin bakuhoknya ya pak. Gabin berendam. Cap bebek, aduh patih taruh kawan buli ke rumah, taruh sih jadi lalapan kawan imbahnya. Kada makanan naik magabin berendam ya pak, sakit kawan kayak itu. Tuh katanya orang kada paham. Sama datang bantuan guru, orang kada pemahaman nih. Datang bantuan guru, jangan kapian gawiakan sembahyang hadiah atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Imbah tuntung sembahyang hadiah bacaan yasinnya lah, lawan tahlilnya. Zikir 7 laksa 70.000 baca la ilaha illallah. Sekali ngunjukin apa? Tipis amplopnya 100.000. Ano juga maaflah, aku bukannya kada menerima, bukannya kada ikhlas, aku kada sanggup. Kayak ini aja dah, aku nambah hiakan 100.000 lagi, kau gawi seorang. Jikir 7 laksa lagi gempangan, tuh orang udah pintar ngarangnya. Amun orang pintar, uyuh gawian orang, kayak apa pian mau unjuki kayak itu. Man, coba buka dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Bahadiah lawan orang alim itu gonal pahalanya. Sampai berapa lipat? 900.000 kali lipat. Bahkan di antara semua sedekah yang nominal pahalanya itu paling tinggi diberikan kepada tuan guru, diberikan kepada ulama. Nah makanya jangan engker tuan guru.
Makanya bilang dari tuan guru tuh banyak-banyak, jangan sedikit. Bujuran ulun bicara kitab ini kan ada pengaradau, kan ada nama IP panitia, ada ulun banyak kayak bawa duit juga. Ada IP kan kita belak-belakan dia jujur ini, tapi kami disuruh sudah bisi rumus itu 3. La nas'al wala narud wala naddakhir. Kami kada boleh minta, itu rumus kami. Kami kada boleh minta, bahkan kami haram meminta. Contoh meminta masang tarik, itu meminta namanya. Guru akan lapian ceramah ke sini. Oh, jar asisten, amunnya mulai rumah guru ke sini perlu bensin sekian, perlu pertamax, ini anuannya pertamax turbo sekian. Di situ di perjalanan uyuhnya kayak ini, makan berapa kali kayak ini. Oh, menyiapkan nama undang sidin, budgetnya kurang lebih 30 juta misal. Itu kan namanya minta. Kami haram seperti itu. Makanya biar kalau ada mendengar guru Yanur bertarif itu berita hoax gitu, jangan percaya. Ada di medsos orang menghabarkan guru Yanur masang tarif 50 juta. Aduh, ulun berpikir 50 juta bubungulan ulun hakon ceramah beji jauh 50 juta sekali ceramah. Mbah hari ini ceramah halak di bahari hanya ceramah pulang 50 juta ya. Masalah hari-hari 10 hari aja yo 500 juta ulihan. Setengah M kali 20 se-M kali sebulan berapa itu seorang. Itu kan dihabarakan kayak itu terlalu bisa biar mulai informasi. Makanya ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin dimanapun anda berada, pegiat medsos itu wajib bijak. Anda harus jadi orang bijak, jangan jadi orang yang mudah terkompori dengan suasana medsos. Dukung rencana pemerintah kita, wujudkan rencana pemerintah kita. Dari kepolisian sudah jauh-jauh hari menghimbau hati-hati dengan berita hoax dan ujaran kebencian, karena bisa jadi ketika Anda menyebarkan berita hoax Anda bisa masuk penjara. Menyebarkan ujaran kebencian, ada adu domba, Anda bisa masuk penjara. Menurut hukum negara Anda kena hukum, dan menurut hukum agama Anda dapat dosa. Hoax itu menyebar berita bohong, dusta, dosa. Ujaran kebencian, adu domba, la yadkhulul jannata namam, kata Rasulullah. Kada pacang masuk surga orang adu domba. Iya kayak apa? Jadi provokator, gawiannya provokasi, orangnya disebut provokator. Paham nggak ya? Tukang adu domba, itu. Dan itu ada pasalnya di kepolisian. Hati-hati, wajib bijak bermedsos. Jangan asal-asalan menyebarkan berita. Ini dihabarkan guru Yanur budgetnya 20 juta, 50 juta. Kedua nih orang susah mengundang. Kenyataannya bang, rancaknya ulun ceramah di kampung orang-orang susah, di rumah orang miskin bahkan ulun kabulkan. Mana orang miskin kau beri 50 juta, jakanya 50 juta, berduit rumahnya dibaikinya bungulan, apa mau bungulan? Iya maulah berita itu nggak ada berpikir pian, tahu sambat aja, mentang-mentang ulun kadada di benua terlihat lalu jadi sambati. Itu abot orang, itu cuma ulun santai aja, malaran pahala seorang banyak berkat orang menyambati. Kan ada jatuh orang bibinian berduaan bergambar ulun kehigaan apalah di anda di medsos kikir juga. Inilah pola jadi bini sidin nomor 2. Kajar bini sidin yang pertama bacadar pengajar. Ini kada bacadar berarti ini yang kedua aja. Kikir no, ini bini sidin. Iya aku yakin benar Pak sidin ini pandai bisa bini 2 taros jar. Berarti kemungkinan ini terindikasi ini orang ini bini 2. Ini nyata ada ini bininya deh. Geger kayak itu dusta pian, itu lain, itu nomor 3. Fitnah nomor 2, itu nomor 3 itu. Ada, percayalah pian ulun babini lebih bersihkau. Percaya kada? Percaya kada? Ada kada potongan muha? Ada lah. Kasyaf. Tapi salah lah mengguru babini 2. Enggak ada salah berenai.
lapor aja lah laki pian boy sudah kada koma amalakan buru barang. Tapi kehendak ulun tuh kayak ini pang, mun kawa bibinian itu memberi izin kepada lakinya untuk kawin lagi. Kenapa demikian? Karena ulun survei pada saat ini dunia populasinya kebanyakan wanita ketimbang laki-laki. Maka ulun perhitungkan sabda Nabi itu sekarang sudah berjalan. Yaksuran nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina maratan qayyimul wahid. Bandingan lakian wan binian 50 binian lakian satu. Wayah ini perkiraan ulun mungkin 30 banding 1. Banyak binian sudah di alam nih daripada lakian. Maka secara otomatis lakian ini buaya kada cukup bagian. Amun pian mangarasi tetap laki pian babini cuma 1, yang lain siapa yang makai? Itu. Ayo para wanita, buka hati Anda, tenangkan pikiran Anda, dinginkan otak Anda, buka hati Anda selebar-lebarnya, terima nasihat ini baik-baik. Izinkan laki pian kawin lagi. Setuju? Lakian diam, kita takoni binian. Ulun memberikan nasihat sesuai dengan perkembangan zaman supaya bibinian ini bertaan merasakan kenyamanan dengan yang halal. Maka izinkan laki pian kawin lagi. Setuju? Ya Allah, Ibu. Bu, coba sadar Bu, sedikit buka hati pian. Coba buka hati pian sedikit, tenangkan pikiran pian, jangan pakai otak yang panas, dinginkan otak pian. Coba dengarkan baik-baik, buka hati pian, damaikan, jangan ada ego pian mengenai dunia. Buang jauh-jauh. Kita bicara ke depan. Coba pian pikirkan, kalau pian tuh basic kawan di rumah. Laki pian misalnya bebini 4, ulun bisa coba dengarkan dulu, jangan diprotes. Ini ilustrasinya Bu, ilustrasinya. Anda bisa membayangkan betapa terciptanya kebahagiaan dan kenyamanan itu di rumah tangga. Coba Anda buka hati Anda, buang ego Anda, jangan mengedepankan nafsu Anda, buang itu semua, tenangkan hati Anda, dengarkan nasihat ini. Siap? Binian tuh kada mau mendengar, pura-pura tunggu lagi sahaja. Coba bayangkan, pekerjaan rumah itu berat loh bagi pian. Saat dimana pian banyak bisi kawan, bekerja sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bini pertama memasak, bini kedua bertatapas, bini ketiga menyapui rumah, bini keempat malap lantai. Ayo selesai pekerjaan rumah dalam sekejap. Apa pian tidak ingin pekerjaan rumah diringankan seperti itu? Yakin? Ada orang mau dibantu tidak mau. Bu ibu baik kok. Allah Akbar. Dunia ini gue kada seimbang lagi sudah karena kebanyakan binian. Kada mustahil pian. Maka dari itu ulun ini ingin jangan sampai lagi telinga kita ini mendengar ada pelakor berebut laki orang. Justru itu ketika laki yang kada cukup bagi, ayo izinkan mereka kawin. Jadi tidak ada lagi istilah pelakor-pelakor itu tidak ada, karena ini atas restu pian Bu Ibu, sehingga tercipta kenyamanan di antara sesama ini. Setuju Bu? Coba ibu buka hati pian lagi, sekali lagi buka hati. Bu, para wanita itu, coba buka hati pian, dengarkan baik-baik. Para wanita itu tidak akan pernah mengerti apa yang diinginkan oleh laki-laki. Kalian tidak akan pernah mengerti, karena yang mengerti itu cuma kami dan Allah Ta'ala.
Ada sesuatu yang kami inginkan di balik itu, dan itu tidak bisa dimengerti oleh wanita. Wanita tuh mengertinya cuma, oh kada boleh berbagi, selesai. Ini ampun kok, seumuran sampai ampun kok aja seumuran, mau loh. Itu kehendak kalian. Tapi kalian tidak sadar apa beban derita yang dialami oleh kami. Kalian tidak mengerti itu. Coba ibu bayangkan, ada sesuatu bu yang kami inginkan. Sekilas ibu-ibu tuh berpandir, apa geram hendak berbini dua, kayak itu rasanya. Stop bu ucap seperti itu, karena rasa itu pasti beda. Gangan sok lon ukur sama lah. Sudah, jangan lagi bocap itu. Nah ada aja kada talah aja, kada mau pang talah, itu umuran ada. Kan kayak makanan, ilustrasi pian tuh bu Eka udah masuk akal. Ulun tadi di mana ya? Ya ulun santai di kisah kakak ini. Bini ulun tuh paham pada ulun panggaya. Jadi bilanya sarek ulun cium rana ya. Ada tapi minek kada, pindah kada tapi berenai rabakan rana. Ada minek kada. Makanya ulun mandi pakai sahana kayak dulu santai jual bini ulun doa itu. Karena bini ulun paham kayak apa ulunnya orangnya humoris kayak itu. Ayo bu, pian tidak akan pernah mengerti apa yang dicari oleh laki-laki. Tidak akan pernah mengerti. Makanya saran ulun cukup pian tidak usah mengerti terlalu dalam. Saran ulun cuma satu, izinkan dia kawin lagi. Setuju? Sekarang ulun bertakon non pian. Apa yang pian takutkan ketika laki pian kawin lagi? Oh, alasan pertama karena duit. Bu, dengarkan penjelasan ulun. Duit itu adalah rizki. Dalam ilmu tauhid, rizki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak berkurang, tidak bertambah. Nang mana rajaki saurang kada pacang taka urang, rajaki urang rajaki urang kada pacang taka saurang. Istilah orang bahari, rajaki halang kada taka musang, rajaki musang kada taka halang. Dalilnya alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik. Kalau disimpulkan, mun dasar rajaki saurang kada bertambah kada berkurang. Andai ibu jadi bini satu-satunya laki itu, rezeki ibu tetap itu. Laki pian bebini lagi, tetap rezeki ibu kada berkurang kada bertambah. Tapi kurang guru rajin 1 juta, ini 500 saja karena terbagi 2. Memang takarannya dari Allah seperti itu yang pian jalani. Maka alasan karena duit tidak bisa diterima. Cari alasan lain. Cari alasan lain. Mumpung ulun ajak debat pian malam ini. Cari alasan lain yang paling pian takutkan ketika suami pian kawin lagi. Apa? Kada kawal guring sorangan. Bu, manusia itu ada sampai kepada titik jenuh. Ada saatnya di mana manusia kada mau dikawani. Maka sebenarnya itu jadi satu hiburan bagi ibu. Tak kala ibu kada dikawani laki, ada sesuatu yang sangat diinginkan. Berapa hari tak pisah lawan laki, toh ternyata betamuan, itu bahagianya luar biasa bu. Jadi berpisah sebentar akan menciptakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka alasan ibu tidak bisa tidur sendiri tidak diterima. Silahkan cari alasan lain. Apa yang pian takutkan ketika laki pian kawin lagi? Apa bu? Apa? Oh, terbagi cinta. Memangnya ibu mengerti tentang cinta. Cinta itu apa? Geram. Bu, kami laki-laki sudah terbiasa berbagi cinta. Kami cinta kepada mama, kami cinta kepada abah, kami cinta kepada adik. Kami siap bertanggung jawab untuk adik. Bukti cinta kami itu kami ada tanggung jawab. Adik kami kada mau belanja, kami tanggung jawab bu.
Maka cinta itu sudah biasa kami berbagi. Andai kami bisi bini 2, 3, 4, biasa kami bagi-bagi cinta. Ibu nggak usah takut kekurangan cinta. Cinta kami tetap setia kepada pian, tapi kami harus nambah lagi gitu. Ibu nggak usah takutan berkurang cinta, nggak usah bu. Nggak usah, yakin kami tetap perhatian kepada ibu, perhatian kepada yang baru pun kami perhatian. Itu alasan tidak bisa diterima bu. Apalagi? Kenapa? Takut amunnya guru, kayak itu kan tadi. Oh, amunnya tuan guru kemungkinan seperti itu. Tapi mun kada tuan guru bisa kada kayak itu. Itu kembali kepada personal masing-masing, Bu. Kepada individual masing-masing. Nah, perorangan itu kembali, ya makanya sebelum kawin itu nuntut ilmu dulu. Jadi tahu bagaimana ini kewajiban suami, ini kewajiban laki. Jadi kalau kita menambah, ini kewajiban adil ada kayak itu lah. Laki-laki itu dituntut adil lagi ya. Kalau kena nambah lagi ya adil. Jangan kena adil, Pin. Kalau kena adil di hari kiamat kita bahaya. Nah makanya laki jangan sih kena kawin-kawin juga. Adil itu wajib ya. Setuju Bu? Adil. Ya adil itu wajib bagi lelaki ya. Sesambilan malah anakan nggak boleh gini ya. Adil dituntut bagi lelakian kayak itu nah. Iya Bu, ada alasan lagi Bu? Atau jangan-jangan alasan pian tidak rela lato-latonya dibagi? Bahasa keren mah ini lato-lato gitu. Karena ada gagang, ada bijibnya itu lato-lato. Itu kan ada rela dibagi. Hah? Oh iya, ibu bayangkan Bu, seputih-putihnya orang lato-latonya tetap coklat. Masa yang itu kata rela dibagi itu Bu Ibu sadar Bu Ibu. Ayolah izinkan lagi biar kawin lagi. Mau bahas kayak ini. Jadi pada intinya Bu Ibu sampai kepada titik ini kita debat apakah ibu-ibu mau mengizinkan suaminya kawin lagi. Tetap keras kada. Walaupun sebentar kami ingin mencoba, boleh Bu? Kada juga. Ya sudahlah, kalau bibinian lelaki yang tetap keras, kita jalankan cara kita. Kalau mereka pintar, kita lebih pintar dari mereka. Buktikan. Pian jangan nembujang tuh nyata wane arahnya kan ada bini. Coba sama bini pian wane udah tawa-tawa bulik nih diinterogasinya bini. Nah pian tadi jepek ianya tawa guru yang cara mahnya. Nak menduakan ulang kada. Biasa lelaki yang hadapan bibinian memang kayak itu Bu. Kami di hadapan pian bukan kalah, tapi kami mengalah. Mengalah dan kalah itu beda. Orang yang mengalah belum tentu kalah. Mengalah bisa jadi mundur 1-2 langkah ke belakang untuk maju 4-5 langkah ke depan. Itu makanya dibalik kami mengalah. Hati-hati loh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, sudah apa yang pian kita panjang itu. Maaf deh. Pertanyaan ulun kepada pian. Ulun menyampaikan ini mungkin menyakiti hati pian. Khususnya ibu-ibu, menyakiti hati pian, menyinggung masalah poligami. Tapi ulun sampaikan sebanyak ini, apakah pian marah dengan ulun? Kok bisa kada Bu? Padahal ulun ini memojokkan pian. Ulun ini menjelek-jelekkan pian, menghantak pian. Ini. Kenapa pian kada sarik Bu? Hah? Loko katulahan. Bagus. Berarti ada kesadaran namanya. Ada kesadaran. Iya, bagus seperti itu. Jujur Bu, apa pian sarik lawan ulun? Sebelah sana ada bunyi. Jujur Bu, apa pian sarik lawan ulun? Bagus. Artinya ulun tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Ketika ada yang marah,
Ya sudah, tidak ada kontra kan, pro semuanya ya oke. Kalau di mana-mana akan sosialisasikan poligami. Buat harus gini. Ini bujang mana kita tahu ah. Kamu sudah kawin bah, ada kacak bini doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pembahasan Isra Mi'raj. Telah ya tadi itu. Sikit gila, astagfirullah, tah 12 deh. Ambihan gula. Lanjut kah? Apanya lanjut? Lanjut bahasa Indonesia. Kamu bahasa Banjar kah? Bahasa Banjar itu lanjut ya lirot. Ya Allah, ibu-ibu, sikit kena ambihan gitu. Jadi Nabi melihat tuh pahala menghutangi orang tuh ganal benar daripada pahala sedekah. Nah makanya ayo kita kumpulkan pahala kita sebelum kita mati, kita kumpulkan pahala banyak-banyak. Ya sedekah kita jalankan, ya zakat tuh kewajiban kita, sedekah kita jalankan. Ayo tingkatkan kadar sedekah kita. Rajin Jumatan misalnya 2.000, jangan lagi Jumat depan 20.000 keluarkan. Memang sedekah itu setannya banyak buah, setannya sampai 70. Kalau bibinian setannya cuma 10. Lakian melihat binian, naksir itu setannya 10 aja. Amrot itu lakian, muhanya tapi kayak binian. Orangnya lakian, muhanya kayak binian, besi singot kada, bejingot kada. Itu amrot tuh 14 setannya. Lebih banyak daripada binian. Lakian tapi wajahnya kayak binian, itu mereka pingin biar. Dan itu bisa menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan. Tidak mustahil terjadi pencabulan kepada anak di bawah umur. Itu amrat tuh besi singgot belum, bejinggot belum. 14 itu setannya. Tapi sedekah 70 banyak hantunya. Makanya biar bersedekah tuh bilanya hendak bersedekah lah kasih. Jangan bila lambat kita berkurang. Saya hanya nyumbang 100 timbul jadi 2.000. Banyaknya 98.000 hilang. Setannya 70 mengganggu. Ayo kita perbanyak sedekah, dan kalau kita diberi Tuhan kelebihan, ayo perbanyak menghutangi orang. Karena Nabi pas malam Isra Mi'raj melihat sedekah pahalanya 10 kali lipat, menghutangi orang 18 kali lipat. Banyak bersedekah itu dicontohkan oleh Abah Guru Sekumpul. Bagaimana sedekah beliau kepada bini-bini perguruan sidin. Bagaimana beliau menyantuni para habaib dan syarifah. Bagaimana beliau nyumbang untuk fakir miskin, janda-janda. Semuanya dibantu oleh beliau. Kalau kita menjadikan Abah Guru sebagai panutan, ayo tiru sebagian akhlak beliau. Ayo berapa mampu kita sedekah, ayo kita tiru bagaimana. Hingga situ genlah ulun sampaikan batis ulun karunya tanda. Itu pertanda bahwa 1 jam ulun ceramah. Ya bila batis nyut berarti sejam. Itu ilmu jiwa namanya. Sama jamaah tuh gitu aja bila dilihati audiens kita itu basila 2-3 kali ma'alih itu berarti lawas gitu. Yang ulun perhatikan di muka berapa kali ma'alih sila, nah itu patokannya. Nah sudah 3-4 kali ma'alih sila cukup, berarti itu lawas, sudah sadar dah ampe. Itu ilmu jiwa namanya. Nah hingga sini lah ulun sampaikan. Terakhir sebelum ulun tutup, di depan sana ada poster, kami membawa posternya tidak berlaminating, dan ada tulisan MP Sabilul Anwar. Itu poster resmi cetakan majelis kami dan dapat izin khusus daripada ulun. Duitnya dipergunakan untuk operasional majelis kami, ada di depan masjid sana. Karena pian datangin ke sana, pian cari membeli sambil beramal. 1 15.000, ambil 1 bayar 100.000 lebih baik. Mengamalkan tadi ya lo meningkatkan kadar sedekah tadi itu di depan sana ada. Itu pian membantu operasional majelis kami. Nah hingga sini lah kalau sampai lu minta rela namu ada pandir kada baik, pandir kurang sopan, kurang tata krama, minta rela minta halal dohir batin dunia akhirat. Mudahan hadir berataan panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezeki halal, berataan hajat, namana dari mudahan lakas ampe, namana tahutang lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehat. Mudahan kita bertahan hidup berkat selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.